Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat ngaji bareng yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita kembali melanjutkan ayat 51 dari surah Al-Baqarah. Kita mengulang kembali, memperbaiki bacaan kita, serta memperbaiki makharijul huruf dan tajwidnya. Kita mulai dari ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Kita ulang. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا ini adalah hukum bacaan qalqalah. وَإِذْ وَاعَدْنَا, qalqalah ini terletak pada tengah ayat atau tengah kalimat, maka qalqalah ini dinamakan qalqalah sughra. وَإِذْ وَاعَدْنَا Musa. وَإِذْ وَاعَدْنَا di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Sebab dinamakan mad tabi'i karena membacanya tidak lebih atau tidak kurang dari satu alif, baik ketika wasol atau baca terus atau kokoh. Saya ulang. Sebab dinamakan mad tabi'i adalah karena membacanya tidak lebih atau tidak kurang dari satu alif, baik ketika baca terus atau berhenti. Jadi panjang daripada mad tabi'i ini adalah satu alif, dua harokat. وَإِذْ وَاعَدْنَا Musa. Di sini terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad yang bertemu hamzah pada perkataan lain dan harus dibaca dua setengah alif atau dua harokat. Dua setengah alif, dua atau dua setengah alif. وَإِذْ وَاعَدْنَا Musa, mad yang bertemu hamzah pada perkataan lain dan harus dibaca dua atau dua setengah alif. Ini disebut dengan
mad jaiz munfasil. Wa il wa'adna Musa arba'ina arba'ina. Terdapat hukum bacaan ro, di mana ro di sini dibaca tafkhim atau tebal. Arba'ina. Yang mati dan di awal kata, yakni sesudah hamzah wasol, ia mutlak dibaca tafkhim. Wa il wa'adna Musa arba'ina. Ro di sini harus dibaca tafkhim atau tebal. Dia mutlak dibaca tafkhim sebab berada sesudah hamzah wasol. Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma. Terdapat hukum bacaan tanwin bertemu dengan huruf fa dinamakan hukum bacaan ikhfa. Ikhfa artinya samar. Jadi nun mati atau tanwin harus dibaca samar. Wa il wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma. Mim di sini dinamakan hukum bacaan gunnah. Ukuran lamanya dalam melafalkan gunnah adalah 2 harokat atau 1 alif. Jadi membacanya harus ditahan dulu. Wa il wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma attakhadhtumul ijla. Thumma attakhadhtumul ijla. Terdapat hukum bacaan alif lam. Di sini disebut alif lam qamariyah ditandai dengan sukun. Jadi lam di sini harus dibaca jelas. Tsumma attakhadhtumul ijla. Di sini terdapat hukum bacaan qalqalah, di mana huruf di sini harus dibaca memantul. Jim sukun. Ijla. Qalqalah di sini disebut dengan qalqalah sughra atau kecil karena berada di tengah kalimat. Ittakhadhtumul ijla min ba'dihi. Terdapat kalimat min ba'dihi adalah hukum bacaan iqlab, di mana nun mati bertemu dengan huruf ba. Min ba'dihi, iqlab itu sendiri maknanya adalah membaca nun mati atau tanwin seperti mim mati. Mim ba'dihi, bukan min ba'dihi, akan tetapi diganti dengan mim mati. Mim ba'dihi wa antum. Terdapat hukum bacaan ikhfa. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Ikhfa di sini maknanya adalah nun mati atau tanwin harus dibaca samar. Wa antum zalimun. Mim mati bertemu dengan huruf dha dinamakan hukum bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi di sini maknanya adalah ketika mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Cara membacanya dengan jelas atau
terang. Wa antum zalimun. Mun. Mun di sini dinamakan bacaan mad aridil sukun, di mana maknanya adalah mad yang bertemu sukun karena berhenti atau di akhir ayat karena berhenti dan boleh dibaca 1, 2, sampai 3 alif. Wa antum zalimun. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Nah, di sini bertemu dengan hukum bacaan gunnah, di mana gunnah tersebut memiliki 2 huruf, yaitu nun bertasydid dan mim bertasydid. Menahan daripada membaca gunnah tersebut adalah selama 1 alif atau 2 harokat. Jadi membacanya harus ditahan terlebih dahulu dan tidak boleh terburu-buru. Summa afawna ankum. Terdapat kalimat ankum, nun mati bertemu dengan huruf kaf, dinamakan hukum bacaan ikhfa. Ikhfa maknanya adalah nun mati atau tanwin dibaca samar. Summa afawna ankum min ba'di. Terdapat mim mati bertemu dengan huruf mim, dinamakan hukum bacaan idgham mimi atau idgham mislaini ma'al gunnah. Maknanya adalah idgham mimi dibaca dengan mendengung, mimnya jelas dan mengalun kurang lebih sekitar 2-3 harokat. Menurut istilah ilmu tajwid, idgham mimi atau idgham mislaini ma'al gunnah adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya seakan terdapat tanda tasydid. Summa afawna ankum min ba'di. Memasukkan huruf mim mati ke dalam huruf hidup berikutnya seakan terdapat tanda tasydid. Summa afawna ankum min ba'di min. Jadi membacanya dengan dengung. Idgham mislaini ma'al gunnah, cara membacanya dengan dengung. Summa afawna ankum min ba'di. Terdapat kalimat min ba'di, nun mati bertemu dengan huruf ba, dinamakan hukum bacaan itlaq. Di mana makna itlaq adalah membaca nun mati atau tanwin seperti huruf mim. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. La'allakum mim mati bertemu dengan huruf ta, juga hukum bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi maknanya adalah ketika mim sukun
bertemu semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi semua huruf selain huruf mim dan ba adalah huruf-huruf izhar syafawi. La'allakum tashkurun, dan cara membaca izhar syafawi tersebut adalah dengan jelas atau terang. Dzalika la'allakum tashkurun. Tashkurun. Terdapat ro dhammah di sini dibaca dengan tebal atau tafkhim. Tashkurun, tashkurun, run. Di sini terdapat hukum bacaan mad aridhilis sukun. Mad yang bertemu sukun karena berhenti atau berada di akhir ayat. Dibaca 1, 2, atau sampai 3 kali. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh atayna Musal kitaba. Di sini terdapat hukum bacaan alif lam, di mana di sini terdapat bacaan alif lam qamariyah yang ditandai dengan tanda bacaan sukun, dibaca dengan jelas. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana wal furqana. Terdapat hukum bacaan ro. Di sini ro-nya dibaca tafkhim atau tebal. Wal furqana la'allakum tahtadun. La'allakum mim mati bertemu dengan huruf ta dinamakan hukum bacaan izhar syafawi. Saya sebutkan huruf-huruf izhar syafawi adalah apabila mim mati bertemu dengan huruf alif, ta, sa, jim, dal, dal, ze, sin, shin, shad, dha, tha, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, hamzah, ya. Jadi di sini huruf izhar syafawi selain daripada huruf mim dan ba. Dzalika la'allakum tahtadun. Di sini mim mati bertemu dengan huruf ta. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dun di sini adalah hukum bacaan mad aridhilis sukun. Mad yang bertemu sukun karena berhenti, boleh dibaca 1, 2, atau sampai 3 kali. Kita ulang dari awal, dari ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun.
Shadaqallahul azim. Semoga berkah dan manfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.